Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Gimana kabar kalian ini? Semoga baik-baik aja ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi gue ingin mereview pemakaian motor second yang gue beli ini ya. Oke, kita review pemakaian ya. Nanti mungkin kita akan isi bensin di depan. Sebenarnya bensinnya masih ada sih, tapi di sini udah merah, merah ke bawah ini. Oke, jadi hari ini hari Jumat ya, Jumat berkah. Mudah-mudahan sangat berkah ya bagi kita semua. Ya, sekarang gue lagi di Tanah Abang, daerah Tanah Abang. Jadi daripada gue bawa motor ya bawa-bawa doang ya, mendingan gue sambil ngevlog ya. Lumayan kan pakai motor ini nih. Kalian pasti bosan lah ngelihat gua itu ngevlog pakai motor PCX mulu kan. Nah, sekarang gua ada motor second ini nih. Ada motor. Jadi kalian yang menanyain kenapa gua membeli motor second, motor Yamaha Xeon ini, itu nanti gua buat videonya. Kalau gua udah buat videonya itu mungkin linknya ada di atas sini nih. Dari pertama kali gue ketemu dengan orangnya sebelum bertransaksi dan gue pakai motor ini nih, ini motor apalagi Yamaha ya, pasti tarikannya yang pasti udah oke lah. Dan ini tarikannya ini masih tetap terjaga loh. Jadi ini Yamaha Xeon 2015 ya, warna hitam. Dan ini gue rasa ini enak banget. Masih enak, masih halus tarikannya, mesinnya. Untuk body ke originalan body ini masih ori ya, full ori semua ini. Jadi gua lihat ini semuanya dari body, dari mesin, dari semuanya, lampu-lampunya juga ini masih full ori dari pembelian awal, ini belum ada ganti-gantian ya. Nah, tarikannya ini masih enak banget nih. Ya, mungkin ini minusnya ini sepeda ini nggak jalan nih sepedanya. Kalau BBM jalan kan terpisah dia. Sepedanya nggak jalan. Jadi ininya juga nggak jalan kilometernya. Terus untuk mesin ini enak banget ya. Tarikannya ini masih dapat banget ini. Masih bisa bersaing lah dengan apa ya, dengan motor-motor sekarang. Ini kan ini motor 2015. Ini gue gak berani ngebut banget nih ya, soalnya ini bensinnya ini udah harusnya diisi nih. Sebenarnya masih ada, nggak tahu tuh tinggal dikit atau gimana. Soalnya ini baru pertama make Yamaha Xeon ini. Jadi kita harus mempelajari semuanya. Jadi harus kenal banget lah dengan motor ini. Fullnya gimana, terus tirisnya gimana, BBM-nya. Kalau kayak gini tuh masih bisa jalan apa enggak sih, sejauh mana gitu. Jangan sampai nanti gua di pertengahan jalan berhenti gitu loh. Sebenarnya ada tanda-tanda sih, kalau semua motor itu ada tanda-tanda kalau bensin mau habis itu. Jadi pasti ada rasa-rasa ngadet gitu. Nah, itu udah tanda tuh. Tuh mendingan cepet buru-buru isi bensin deh kayak gitu. Oke, apalagi ya? Mesin oke, body juga oke, masih full original. Ya mungkin kalau mungkin kalau gua lihat ya di review itu, kalau kelemahan Yamaha ya, khusus nggak tahu khususnya motor ini atau gimana ya. Yamaha Xeon ini gue lihat di YouTube ya, Yamaha Xeon ini kelemahannya itu di bodi depan ya. Gampang banget kalau lewat jalan rusak itu bunyi krotok gitu taruh. Jadi kayak apa ya, kayak bodi udah mau ya, kayak bodi pecah gitu, benturan gitu ya. Karena apa ya, kemarin gue lihat gitu ya, pokoknya gitulah.
kaitannya gitu, kaitannya dengan rangkanya itu dia cuman hanya satu gitu. Ya mungkin ini yang nonton Yamaha, yang pengguna Yamaha Xeon ya bisa jelasin di komentar, gue juga belum tahu banget sih. Kalau lewat jalan rusak, gerdek gitu di bodinya. Sama sih kayak Mio J gua tuh. Kapan ya waktu itu gue beli Mio J itu udah 5 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu gitu. Jadi Mio J itu sama itu. Wah, kalau Mio J lebih apa ya? Dia lebih parah lah. Jadi shocknya itu emang keras ya. Gue juga ini ya. Kan gue pengguna Honda ya dari dulu ya. Jadi pindah ke Yamaha itu kaget gitu. Makanya mekanik bengkel tuh bilang kalau Yamaha ini emang seperti ini, shock depannya gitu agak-agak keras gitu. Nah terus ngomong lagi, nah kalau pengguna Honda pindah ke Yamaha pasti akan kaget dengan shocknya itu yang keras ini. Ya rata-rata emang seperti itu. Dan gue ngerasain ini shocknya depan ini nggak begitu lembut sih ya. Ya emang agak keras emang. Karena emang motor Yamaha ini dibikin style ini sih ya, apa namanya, nikung gitu ya. Jadi ya kalau emang keras kayak gitu emang itu buat style nikungnya biar enak sih, akselerasinya enak. Ya kayak komstir gua tuh, gua di Honda waktu itu ya, motor Honda gua Blade Repsol itu Yamaha lagi, itu Honda Blade Repsol, komstirnya itu gua kencengin gitu, gua kencengin sama bengkelnya, dan itu enak buat belok, buat nyalip itu enak. Dan ini yang terjadi di Yamaha nih. Oke, terus apa lagi ya? Body oke. Jadi ini gue nge-review pembelian gue aja ya, bukan nge-review keseluruhan dari kelemahan-kelebihan Yamaha Xeon ini, enggak. Itu nanti lah gue bahas nanti. Karena gue juga baru make ini. Nah, untuk review pembelian gue ini, review pemakaian ini, gue juga beruntung banget sih ini dapat motor ini nih. Nggak begitu mahal juga nggak begitu murah, sedang sih. Puas lah dari harganya, terus dari motor ini gue udah pakai 2 hari ya. Kemarin pakai sebentar doang sih, sebentar banget kemarin. Nah ini sekarang yang pakai lama nih. Tadi barusan gue itu dari Jakarta Timur ke Jakarta Pusat ya. Ini udah lumayan gue pakai. Enak sih, enak banget emang. Walaupun motor second itu enak banget gitu. Terus apa lagi ya? Sok enak. Nah ini sok belakang nih. Tadi sok depan kan gue udah jelasin ya, agak nggak terlalu lembut, terus agak keras ya, sedang lah, nggak kayak Honda ya, sedang-sedang aja. Nah terus untuk sok belakang ini luar biasa sih, enak sih. Walaupun motor second ini luar biasa enak. Apa mungkin udah diganti kali ya? Kayaknya pasti udah diganti nih. Oh mana ya? Di kiri kan? Iya di kiri, nggak kelihatan. Jadi soknya itu udah diganti variasi merah. Wah soknya itu enak. Gue bawa jalanan yang mengayun-ngayun itu main dia soknya, jot-jotan. Haha. Lumayan motor second kan. Terus apa lagi ya? Handle-nya ini juga oke, tapi ini kelemahan di ban depan ya. Jadi dia jujur aja sih ya katanya, bannya itu pakai ban vulkanisir gitu yang harganya 50.000. Katanya itu kalau ban vulkanisir itu ban apa ya namanya ya? Ban-ban yang udah dipapres gitu ya, udah di ban second terus dibikin baru lagi ya ini. Jadi bannya itu bentuknya kotak gitu. Jadi susah gitu. Kendalinya ini kayak agak ke kiri kanan, tapi kalau udah ngebut itu enak banget deh.
Jadi bannya itu kotak gitu kan, harusnya kan lonjong di tengah ya, kayak ban-ban motor biasanya. Ini bannya ini kotak. Tapi kalau udah ngebut enak, ini udah enak banget. Ini sekali lagi gue gak mau ngebut banget, takut nih bensinnya habis tiba-tiba mati, jangan sampai. Soalnya gue mau beli bensin di daerah sana aja nih. Nah, terus untuk apa lagi ya? Oh, konsumsi BBM. Ini konsumsi BBM gue udah ngeliat di review YouTube ya. Katanya kalau Yamaha Xeon ini nih udah sangat irit ya. Ini katanya konsumsi liternya ini di tangki ini ada 3, berapa sekian gitu. 3,1 atau 3,5 ya. Pokoknya sekitar segitulah, nggak sampai 4. Dan katanya irit ya. Ya gue rasa emang irit sih nih. Dari kemarin awal pembelian itu gue belum isi bensin, dan kata yang penjualnya itu ya udah isi bensin aja, itu kayaknya udah mau habis itu bensinnya gitu. Gue nggak mau ngisi. Gue nggak ngisi ya, soalnya ya masih ada gitu, gue buka tangkinya juga masih ada, masih kelihatan banget bensinnya. Ya udah nggak usah. Sampai sekarang nih gue belum isi bensin, udah bolak-balik nih Jakarta Selatan ke pusat, terus Jakarta Pusat ke selatan. Mudah-mudahan aja dah ini motor awet ya. Oke lah, gue mau cari ini ya, mau cari bensin. Kita masih lurus ya, geblek. Ini mah ke Tebet, ke Kuningan, Sudirman kalau ke kiri. Oke, gue mau cari bensin deh. Jadi vlog, aduh jalanannya. Jadi vlog hari ini sampai situ aja. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, banyakin makan untuk biar imun kita bertambah. Oke lah ya, ini udah panas banget. Jadi ini menjelang jam 11 ya. Jadi siap-siap untuk sholat Jumat. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.